Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Semoga Tuhan memberikan keberkahan khususnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang kita semua cintai. Saya terharu dan tapi tetap dalam keadaan bangga bahwa hari ini acara ini diadakan dengan cara seperti sekarang ini. Saudara yang mewakili DKI, Pak Sumianto, ya, melihat sendiri keadaan yang kami alami, kami hadapi, kami berada di sini, yang biasanya terjadi atau dilaksanakan acara seperti ini pada waktu-waktu yang lalu di tempat lain yang lebih luas, yang menunjukkan tidak prihatin. Keprihatinan pertama adalah karena situasi yang kita alami dan bahkan dunia alami akibat COVID menyebabkan membawa implikasi banyak terhadap semua situasi, semua hal, khususnya di tempat ini atau yang dialami Stipan. Tapi tetap saya bangga karena bagaimanapun kepemimpinan dari pelaksana, pengasuh dari sekolah ini tetap berjalan. Khususnya saya memberikan apresiasi, salut kepada Dr. Sony Sumarsono. Saya merasa bersalah sebenarnya itu karena dalam tanda kutip memaksa dia berada di sini. Saya bersama Profesor Maya menyepakati supaya lepas dari jabatan negara yang dia keliling menjadi gubernur. Ini gubernur serba ada, serbaguna ya. Beberapa provinsi, bahkan di DKI 2 kali itu menjabat. Sesuatu yang luar biasa ya. Mestinya banyak tawaran lain, tetapi ya, beliau bersedia di sini memimpin satu sekolah yang ya memang mungkin banyak pihak yang masih memandang enteng gitu. Sekolah ini tidak boleh dianggap enteng ketika tujuan maksud pendiriannya disadari, difahami bersama oleh kita semua, oleh bangsa ini. Jadi tujuan pertama kami mendirikan sekolah ini adalah untuk wadah mencetak kader-kader bangsa di bidang pemerintahan spesial. Pak Sianto anak muda ya. Tadi saya dengar itu ada pembicaraan yang kemudian saya dilapori. Memberi harapan ketika kelihatannya Anda apakah sebagai pribadi tapi ya tetap hari ini mewakili lembaga Anda. Sudah memberikan semangat kepada teman-teman adik-adik saya di sini, junior saya, kepada Dr. Sumarsono, Profesor Ramaya tadi. Mereka lapori bahwa ini ada harapan besar ini ketika seorang yang mewakili lembaga pendidikan, kelayanan pendidikan perguruan tinggi. Ya. Anda datang bukan pribadi ya, mewakili lembaga. Jadi saya pegang itu. Apa yang saya dapat tadi adalah bahwa Anda mendorong semangat untuk Stipan ini maju. Bahkan ya ini kader yang saya karena pernah memimpin aparatur, Anda juga aparat ya. Bahkan sebagai seorang pemuda, orang yang masih muda bisa memberikan pandangan yang positif, yang menilai, yang memahami bahwa tempat ini adalah untuk bangsa ini penting. Kenapa? Karena suatu bangsa atau apapun namanya dalam kehidupan berbangsa bernegara, sumber daya manusia adalah segala-galanya. Tidak ada artinya itu punya potensi atau kekayaan alam dan sebagainya. Kalau nggak ada sumber manusianya mau apa? Apapun yang ada di republik ini, kalau tidak dikelola oleh manusia, apa artinya? Bahwa ada 4.0, 5.0 dan sebagainya itulah silakan aja berjalan, tapi tetap di situ sumber daya manusia memegang peranan. Nah saya ini mohon maaf ini mengambil waktu karena dipancing oleh
ucapannya anak muda ini yang mudah-mudahan jadi pemimpin kelak. Katanya, kenapa Anda ajukan atau usahakan supaya segera menjadi institut? Ucapan benar nggak? Nah, saya pegang itu. Ya, artinya Anda mempunyai semangat memahami bahwa ini sekolah ini, orang Papua ini sekolah. Sekolah ini mempunyai peranan penting untuk bangsa ini, untuk mendidik calon-calon pemimpin. Tidak ada suatu negara tanpa pemerintahan. Pemerintahan yang bagaimana? Pemerintahan yang benar dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Siapa yang harus ada di situ? Orang berpendidikan di bidang pemerintahan. Tidak bisa itu hanya mau hebatnya industri, hebatnya teknologi, tanpa memahami bagaimana kaidah-kaidah berpemerintahan yang baik, berpemerintahan yang benar. Ada kaidah-kaidahnya itu, nggak bisa dipakai hanya karena orang suaranya banyak dapat dari pemilihan, nggak bisa. Ada itu. Di sini kami siap untuk mendidik. Ketika pemerintahan tidak nengok, tidak mau peduli, nggak tahu saya apa yang saya bisa nilai. Tolong sampaikan kepada pihak yang lebih lanjut, karena Anda itu di bidang yang penting. Jadi agak keluar faisal taminnya. Jadi karena juga pernah menjadi penyelenggara negara, jadi saya mohon maaf memahami mestinya di mana harus berada siapa. Jadi kesimpulannya di forum yang besar ini untuk lingkungan kami besar, karena calon-calon yang hari ini dididik itu yang sudah purna sekolah di sini itu dan akan melanjutkan lagi insya Allah, ada S1, S2 tadi. Mereka akan mendengar bahwa di sini saya sebagai orang yang dituakan pernah menyampaikan kepada institusi pemerintah bahwa tolong perhatikan tempat ini. Tempat di mana dididik aparat calon atau kader-kader. Dari Nimika ya, itu hadir di sini saya hargai, selamat ya. Artinya beliau memahami sampai datang dari jauh untuk datang di sini, melihat sendiri tempat di mana calon-calon kader-kader pemimpin di daerahnya yang beliau sendiri, maaf umur sekian kan sebentar lagi masih, tapi yang muda-muda ini yang akan memimpin Papua. Mau jadi berapa? 5 provinsi yang sudah dibicarakan sekarang. 6 provinsi, 10 provinsi. Siapa yang ada di situ? Yang memimpin jadi camat, jadi lurah. Tetap ada lurah mestinya karena kota kan ada kotanya, ibu kota provinsi, ibu kabupaten. Mereka ini di sini itu yang dididik khusus, bukan hanya langsung direkrut asal-asalan saja, tidak mengerti teori-teori dan kaidah-kaidah berpemerintahan. Jadi saya salut kepada, saya anggap mewakili Papua berapapun provinsi, tapi Anda sudah datang di sini, terima kasih banyak. Baik, jadi unek-unek, karena saya sebagai yang dituakan dari mendirikan sekolah ini, tahu maksud tujuannya, alasan besarnya untuk negara. Yang kedua, bahwa dalam keprihatinan dengan segala macam masalah yang dihadapi, jangan pernah putus asa. Tadi Ketua Ipan sudah menyampaikan sampai bahkan ada teori-teori, ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh besar dunia. Jangan pernah putus asa. Semangat berjuang, semangat untuk beramal, berbakti untuk negara ini harus tetap ditanamkan. Jadi sekolah yang mendapatkan pelajaran apapun yang teori-teori dan sebagainya, dalam hal bagaimana membawa mereka kepada memahami semangat berjuang untuk negara itu harus ditanamkan. Saya kira pasti ada di situ pemahaman yang diajarkan oleh pendidik. Yang ketiga, bahwa banyak hal yang harus disadari, kekurangan-kekurangan yang ada harus segera diatasi. Problem-problem yang dihadapi usahakan semaksimal mungkin cari solusinya. Gimanapun juga semangat tadi itu yang harus terus dikobarkan, jangan pernah putus, jangan pernah berhenti. Sejak awal didirikan sekolah ini, kita bertekad apapun risikonya, apapun keadaannya, tidak boleh Stipan berhenti, tidak boleh apalagi ditutup. Nah,
yang saya sampaikan awal tadi bahwa ada yang mewakili pemerintah dalam hal ini Pak Novianto, bahwa beliau sudah memahami. Nah, untuk menyokong itu saya menghargai beberapa organisasi politik, khususnya PDIP, ada yang mewakili ya, yang berusaha terus sampai terakhir mengeluarkan surat edaran kepada semua provinsi ya, khususnya di Jawa Barat yang dekat dengan, untuk mengirimkan tugas partainya, ditugaskan untuk mengirim mahasiswa di Stipan. Nah, itu tolong ditindaklanjuti itu Pak Sony, bahwa tidak dinunggu dari surat itu lalu respon dari daerah, tapi kita yang harus kejar bola. Dengan surat itu yang tentu atas nama pemimpin utamanya Bu Mega, ya aparat di bawahnya, aparat partai pasti akan memperhatikan, kejar itu. Dan sekarang berapa orang dari partai PDIP? Dari PDIP 2 kelas, Pak. Dua kelas. 12. Nah, partai lain contohkan. Ada 1, 2, Pak. Ada Demokrat, ada partai. Dekati partai-partai itu tunjukkan bahwa partai PDIP yang sudah besar, yang sudah menang aja itu mengirim ke sini. Kalau mau sedikit guyon, menangnya itu karena alumni ini, kenapa tidak? Apalagi yang masih bawah-bawah ini, kalau Anda mengirimkan orang ke sini pasti Anda akan naik gitu. Ya ada strateginya untuk mempengaruhi orang, nggak apa-apa, enggak salah. Ya, jadi itu usahakan untuk mengejar bola, jangan menunggu respon saja. Saya ingin supaya kinerja dalam hal keseharian di sini, saya minta perhatian untuk kinerja karyawan supaya tetap disemangati dengan pengabdian dalam dunia pendidikan ini, sehingga lebih profesional dan mengerti, memahami betul manajemen pendidikan tinggi. Ada manajemen khusus yang sudah dilaksanakan, masih dalam tingkat yang perlu ditingkatkan. Jumlah mahasiswa S1, S2 secara kualitatif, baik dalam segala bidang ditingkatkan. Nggak bisa tidak, jangan turun, mesti ditingkatkan. Mutu kualitas pendidikan dengan sistem Jarlatsus harus terus diusahakan, cari jalan supaya bisa keluar dari kesulitan dan bisa menang untuk kemudian berlanjut peningkatannya. Dengan sistem belajar merdeka belajar yang diharapkan menjadi peluang karena menuju ke ilmu terapan prodi politik maupun prodi pemerintahan, supaya diberikan perhatian-perhatian khusus, dicarikan jalan untuk meningkatkan capaiannya. Nah, ini yang saya minta betul untuk dosen-dosen. Cobalah, saya dulu pernah menyaksikan di sini itu ada jurnal, majalah, sampai ke majalah, jurnal tulisan ilmiah. Ya, tambahkan dengan populer boleh. Jadi dosen-dosen supaya, atau siapapun termasuk mahasiswa, supaya berani dan berusaha untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah, tulisan apapun yang berkaitan dengan kemajuan bernegara, berbangsa, berpemerintahan. Sudah ada jalan nggak mulai baru itu, Pak Sony? Sudah. Ya, jadi itu juga mempengaruhi nilai akreditasi kan. Jadi coba segera itu ditingkatkan. Semua haruskan sajalah semua dosen supaya membuat tulisan ilmiah, tulisan di dalam jurnal. Saya ingin menyampaikan, akhirnya saya ingin menyampaikan selamat ya kepada para wisudawan, khususnya mereka yang berprestasi. Saya anggap semuanya mempunyai nilai yang sama untuk dianggap sebagai berhasil dalam pendidikan di sini. Dan khususnya pemerintah daerah, Pak yang mewakili daerah Mika, bicara aja langsung mumpung ada di sini, ya. Nanti bagaimana mereka itu diberikan kemungkinan untuk belajar magang aja di pemerintahan daerah itu. Nah, itu nanti kan bisa dicari jalan.
honor atau apa. Tapi jangan menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terlalu luas itu. Mereka memerlukan penjabaran atau mencari jalan. Papua sendiri khusus. Jadi tenaga yang sekarang hari ini berapa orang dari Papua? Ada 3/4% ya Pak, 75% semua Papua. Nah itu tenaga itu tolong nanti bertemu juga dengan yang mewakili pemerintah daerah supaya mencari jalan. Mereka itu jangan sampai nganggur lama gitu, diberikan atau dicarikan jalan supaya mereka tertampung. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Novi yang masih muda, Anda kader bangsa ini. Tugas pertama mulai nanti sore atau besok pagi, Stipan di kepalanya itu, supaya menjadi tetap maju untuk kepentingan bangsa. Harapan saya akhirnya semoga Stipan terus jalan, Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.